Korang pernah jumpa orang Cina boleh cakap Jawa? Serius ni. Kalau tak percaya, tengok ni. Mak tak delok-delok kok Jawamu ngedok ngono. Lah ya apa orang setahun sinau bisa Jawa. Papa saya di sana malah heran gitu. Oh, orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia. Kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Pernahkah kalian bertemu orang keturunan Tionghoa yang justru berbicara bahasa Jawa dengan sangat fasih? Bahkan, bukan sekadar bisa mengucapkan beberapa kata, tetapi logatnya medok, memahami percakapan sehari-hari, mengerti unggah-ungguh, bahkan bisa bercanda menggunakan bahasa Jawa seperti orang yang sejak kecil hidup di tengah masyarakat Jawa. Fenomena seperti ini mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, tetapi di Indonesia sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu sulit ditemukan. Bahkan, dari fenomena inilah muncul istilah yang cukup menarik, yaitu Cino Jowo atau Cina Jawa. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa seseorang yang secara garis keturunan merupakan keturunan Tionghoa justru sangat dekat dengan bahasa dan budaya Jawa? Apakah mereka kehilangan identitas leluhurnya? Atau justru inilah bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan luar biasa dalam menyatukan berbagai latar belakang melalui budaya dan bahasa? Korang pernah jumpa orang Cina boleh cakap Jawa? Serius ni. Kalau tak percaya, tengok ni. Mantu ni ya. Oh, wingi mantu. Tanya lah. Makan besar wingi lah. Makan besar ya. Makan gede. Ya begede. Makan gede besar. Follow lah TikToknya, TikTok. Ini Jawa Skincat. Ini Jawa Skincat insyaallah. Okey. Sini follow bocah-bocah follow lah. So mampir lah ngot situ kabeh mampir nang Skincat 3 tahun melawat Selangor. 25 tahun melawat Selangor. Nak cuti pusing Selangor dulu. Skincat nanti. Jalan-jalan mana apa? Skin online ono. Fantasi online ono. Naik dedang jadi mari. Wes mari kapal terbang. Wes. Kapal terbang. Wis kecil pulang nang Cina. Cina kene kono. Cina kene Hong Kong iki. Iki Hong Kong iki. Jawa. Jawa tinggi Bu. Masih gadis. Gadis Bu. Gadis. Tapi sudah tidak gadis lagi. Misi kecil pulang. Misi kecil. Oh. Ya Allah, lo ini temennya. Iki podo. Loh, podo. Sampai dah hilang kita jual berseribu. Kali sadar tak boleh dipakai. Diburu lah memang. Sostim. Sangat mantu ya bang. Okey. Daripada beli sampai habis sampai karatan. Supaya orang orang. Kali tengok harganya ada lagi. Orang ratus dia tak ada. Oh, 200 karatan juga. Ini bilis yang regone ni apa? Okey. Boleh tak? Baik. Tarik 6. Apa mau? Ya, cakap Jawa mau. Jawa. Ni ya. Kita punya nyonya. Nyonya boleh cakap Jawa. Apa? Hah? Gak nang omah. Apa? Oh yo? Sumpah? Kon ketok dhek jalan nang omah mbek sapa? Hah? Loh, dhek kelas punya gendaan sih. Selingkuh ngono ta? Waduh. Terus. Ya apa kelanjutane? Oh yo? Pedoke apa modelane? Elek ta ya apa? Hah? Kok gelem ya sing lebih elek ngono? Wis, Mbok, gak tau wis. Yang, kamu tak video? Kamu tak video? Kamu tak video tadi? Mak tak delok-delok kok Jawamu ngedok ngono. Lah ya apa orang setahun sinau bisa Jawa sekolah. Saiki ketemu bakule nang pasar yo omongane basa Jawa. Lah, ya udah dhewe lah. Dicoba. Tahu makan ngene penyawa. Coba dulu, dicobain. Kowe ono nang Indonesia teko ndok kene iki. Dari mana, Pak? Wong Jawa. Jogja. Maknya orang Jawa ya? Wong Jawa. Wong tuwek kira iso ngelih, mangan kenek ora kenek. Ketemu ngene iki seneng.
Ya, senang. Ada ras ikan. Ya, ini dari Jawa juga, ini dari ketan ya, terbuat dari ketan ya. Kara namanya. Mentah itu gendar. Gendar. Sudah digoreng itu karak. Ini terbuat dari apa, Bu? Tepung beras. Oh, tepung beras. Etnik Cina atau Tionghoa di Indonesia merupakan etnik Tionghoa terbesar di luar negara Cina atau Cina daratan. Bahkan jumlahnya lebih dari 10 juta jiwa. Orang Tionghoa di Pulau Jawa konon merupakan keturunan etnik Cina tertua di Indonesia yang datang secara bertahap melalui gelombang kecil dimulai dari abad keempat Masehi. Itulah sebabnya banyak Tionghoa Jawa yang sekarang berasimilasi dengan budaya setempat. Ditambah lagi, orang lokal di Pulau Jawa memiliki keserasian karakter dengan orang-orang Tionghoa. Sehingga orang Tionghoa terbiasa bergaul dengan penduduk lokal dan lama-kelamaan budaya dan bahasa mereka mulai terkikis. Hal ini berbanding terbalik dengan di Malaysia, di mana orang Tionghoa tetap bersikeras mempertahankan jati diri sebagai orang Chinese. Dan tentu saja, melihat orang Tionghoa Indonesia, orang Malaysia merasa heran karena tidak biasa terjadi di negaranya. Di mana orang Tionghoa Indonesia tidak hanya fasih berbahasa resmi negara, tetapi juga lancar berbahasa daerah. Wong sing seneng iri, wong sing seneng ngidengki, biasane gampang penyakitan. Aku asline orang Cina. Chinese. Tapi pengen jadi orang Indonesia. Piye caranya? Aku sangat suka Jawa, orang Jawa. Salah siji warga Kabupaten Ponorogo ditemono mate pas ngising jeding. Anja. Salah siji kabupaten. Salah siji warga pas ngising jeding. Cawedok saka Kutha Madiun diplukoto entek-entekan karo lanangan sing lagi dikenal saka Facebook. Brompite digondol mlayu sakwise diajak ho hihe sing salah siji wetane medhi. Cah wedok saka kutha karo lanangan sing lagi dikon. Mungkin bagi orang Malaysia, bahasa Jawa itu terdengar lucu. Bukan orang Malaysia saja sih, tetapi bagi siapa saja yang mendengar, mengenali, dan mencobanya, pasti akan dipenuhi aura jenaka. Entah bagaimana asalnya bahasa ini tercipta, tetapi memang begitu adanya. Hal inilah yang membuat bahasa Jawa begitu unik dan kerap menjadi perhatian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan bagi orang Tionghoa sendiri, bahasa Jawa begitu seksi di mata mereka. Tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi terjadi di mana saja yang terdapat perkumpulan orang Jawa, termasuk di Malaysia itu sendiri. Orang Tionghoa begitu tertarik ingin belajar bahasa Jawa. Padahal kalau dipikir-pikir, bahasa Jawa merupakan lawan dari bahasa Cina Mandarin, baik dari segi logat maupun pola suku kata. Namun anehnya, orang Tionghoa tetap saja bersikeras untuk mempelajari. Izin stage Kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku ingat banget, Papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant. Jadi di sana kita mau order. Jadi kliennya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya.
Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain. Jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya, kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Wow, okay. Aku macam mixed reaction sikit, tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Sebenarnya memalukan lah. Memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap, bahasa Indonesia dia very fluent. Tak dengar langsung bunyi dialect ke, bunyi macam pelat-pelat, macam nak bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja, dia punya silibus apa semua Chinese saja. Memang tak ada. Dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sebenarnya benda ni aku dah tahulah berkenaan dengan dekat Malaysia ni memang ada sekolah Cina, sekolah yang memang ajar silibus daripada negara China dekat sana kan, apa semua kan. Kita nak ubah pun, nak komplain pun tak dapat nak buat apa kan, bla 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 kan. Tapi tak adalah sampai aku expect yang tahap dorang ni tak boleh nak berbahasa Melayu, tak boleh nak berbahasa Inggeris tu aku boleh consider lagi. Ni tak boleh nak berbahasa kebangsaan langsung. Ayo, memalukan siut. Serius memalukan. Dan bila benda ni diceritakan pula oleh orang luar, bangsa Cina juga, tapi daripada negara lain, wah, aku marah pun ada, aku malu pun ada. Tapi lebih kepada aku malu lah, sebab video-video aku sebelum ni duk sibuk cerita pasal Malaysia ni, perpaduan Malaysia ni berbilang bangsa, tapi kita semua ni adalah satu Malaysia, bla 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 apa semua kan. Apa korang punya reaction? Korang nak salahkan siapa?